Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, abna'it talabah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang mustahil untuk kita bisa hitung saking banyaknya. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang saking banyaknya mustahil bagi kita untuk bisa menghitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah pastikan tak ada manusia yang sanggup untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita hitung, pasti tidak sanggup untuk kita bayar. Bagaimana membayar sesuatu yang menghitungnya saja kita tak bisa? Bagaimana akan membayarnya, membalasnya? Kata ada manusia yang kalau disuruh oleh Allah tabaraka wa ta'ala membayar nikmat-nikmat Allah dengan ketaatan, tak ada manusia yang bisa membayarnya dengan ketaatan. Walau kita gunakan usia kita dari awal sampai akhir untuk ketaatan, tak akan terbayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau perintahnya, ketaatan ini, ibadah ini, sholat ini, baca Quran ini, majlis ta'lim ini, sholat sunat, puasa sunat dan yang lainnya, haji dan umrah, kalau itu untuk membayar nikmat-nikmat Allah yang ada tekor. Masih banyak nikmat Allah yang belum kita bayarkan. Kalau kita faham titik ini, fahamlah saudaraku, saudariku, bahwa surga Allah bukan murni karena amal, bukan murni karena amal kita. Kalau kita faham bahwa ibadah kita ini, kalau untuk membayar nikmat-nikmat yang telah kita gunakan, nggak cukup. Masih tekor, masih terlalu nikmat, terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita tidak bayar. Lalu bagaimana lagi kalau ibadah ini mewajibkan surga Allah tabaraka wa ta'ala? Maka akidah ahlu sunnah, masuk surga itu murni karena Allah ingin memuliakan. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surganya benar-benar fadlam mir rabbik, karunia Allah. Kalau Allah tidak masukkan hambanya surga padahal mereka telah beramal, Allah tidak salah.
Allah tidak zalim. Namun Allah telah mewajibkan kepada dirinya melalui janjinya yang telah ia sampaikan kepada kita, bahwa kalau kalian mau patuh dan taat, mau beriman dan beramal saleh, walaupun ibadah dan ketaatan itu belum sanggup untuk membayar nikmat yang telah kalian terima, namun kalau mau beriman dan beramal saleh, Allah berjanji memasukkan kalian ke dalam surga. Itu adalah karunia Allah. Maka tak ada manusia yang boleh memamer-mamerkan ketaatannya kepada Allah. Ya Allah, saya telah begini, ya Allah, saya telah begini, ya Allah, saya telah begini, ya Allah, saya telah begini. Karena belum ada apa-apanya nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding ibadah yang kita lakukan. Di dalam sebuah riwayat hadis, namun hadisnya dhaif, ada yang di akhirat nanti Allah bertanya kepadanya, engkau mau masuk surga karena amalmu atau karena rahmatku? Dia menjawab, karena amal saya. Allah katakan kepada malaikatnya, takar ibadahnya dengan nikmat mata. Setelah ditimbang ibadah yang dia lakukan dengan nikmat mata, belum cukup ibadah yang dia lakukan untuk membayar nikmat mata. Baru nikmat mata saja. Lalu Allah bertanya lagi kepadanya, engkau mau masuk surga karena rahmatku atau karena amalmu? Dia mengatakan, karena rahmatmu ya Rabb. Namun para ahli ilmu mengatakan riwayatnya dhaif. Namun yu'tadadu bih, dengan arti bahwa memang masuk surga kita bukan karena amal kita nggak cukup. Apalagi amal yang didatangi dengan rasa malas, yang didatangi dengan cara terpaksa, yang dikerjakan dengan cara kalaulah bukan karena wajib saya tak akan kerjakan. Dan ini banyak sekali di zaman kita sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, orang kalau bukan karena wajib nggak lakukan. Kalaulah dihapus hukum wajib, nggak akan dia kerjakan. Beribadah karena terpaksa hukum yang ada. Bagaimana dia akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik mungkin apabila memang datangnya hanya karena sebuah keterpaksaan? Apapun yang dikerjakan dengan keterpaksaan tidak membuahkan sebuah kebaikan. Belajar karena terpaksa, kerja karena terpaksa, datang kantor karena terpaksa, meeting karena terpaksa. Maka masuk surganya seorang mukmin dan mukminah karena Allah ingin memuliakannya. Sehingga Allah masukkan dia ke surga setelah Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Tanpa pengampunan dosa dan kesalahan, manusia juga tidak bisa ke surga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, sebelum bicara surga, Allah selalu bicara ampunan. Di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Lihat, disebut dulu ampunan baru disebut surga. Hal yang sama dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga. Ampunan dan surga. Kenapa disebut ampunan dan surga? Anda kalau tidak diampuni ke neraka. Saya dan Anda, kita semua yang hadir di majelis ini, yang sudah mukallaf, kalau tidak diampuni oleh Allah di padang mahsyar dari dosa dan kesalahan kita, dan itu pasti ada, ke neraka dulu. Oleh karena itu Allah menyuruh kita berburu ampunannya dan surganya. Karena sebelum ke surga harus melewati proses apa? Ampunan, maghfirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada kita telah sama-sama kita dengarkan tadi. Bagaimana kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Ketahuilah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita di permukaan bumi ini untuk mendapatkan ujian.
Dan di antara adanya ujian itu adalah di dalam diri kita Allah ciptakan hawa nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak mengatakan diriku suci, bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Kalau manusia dikembalikan kepada dirinya, hawa nafsu yang ada di badannya, mereka lebih setuju malas daripada rajin. Mereka lebih condong kepada tak mau melakukan ketaatan dibanding mau melakukan ketaatan. Mereka lebih suka sesuatu yang bersifat jalan ke neraka dibanding jalan ke surga. Itu yang akan terjadi manakala manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya. Lebih condong kepada keburukan. Lebih condong bermalas-malasan. Lebih condong mengambil kenikmatan. Lebih condong kepada jalan kemaksiatan. Itu apabila manusia dibiarkan dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa turunkan Al-Quran mengajarkan kepada kita bagaimana berhadapan dengan hawa nafsu. Allah utus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempraktekkan bagaimana berhadapan dengan hawa nafsu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjanjikan kepada kita ampunannya, menjanjikan untuk kita surganya. Dengan itu kita melawan hawa nafsu kita. Dan itu hikmah di antara kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan kepada kita surga-surganya di dalam Al-Quran. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu kitab beliau, karena jiwa manusia membutuhkan itu untuk melawan hawa nafsu. Janji-janji nikmat yang ada di surga Allah yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga. Diceritakan saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya. Sudah diceritakan, tak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya. Kenapa diberikan oleh Allah tabaraka taala janji dengan nikmat-nikmat itu? Karena jiwa manusia membutuhkan itu untuk melawan hawa nafsunya. Maka salah satu tugas utama kita di permukaan bumi adalah menundukkan hawa nafsu agar kemudian jiwa itu condong kepada kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat yang ke-40 dan 41 dari surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut nanti berhadapan di depan Allah, berdiri di hadapan Rabbnya. Kapan? Yaumul hisab. Hari di mana kita pasti dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tak seorang pun di antara kalian melainkan nanti akan langsung berbicara kepada Robnya, antara dia dan Robnya tak ada penterjemah. Kapan? Yaumul hisab, pada hari berhisab. Pada hari di mana semua manusia akan dipanggil menghadap Allah satu persatu. Kita beriman dengan hari berhisab di mana kita akan dihisab oleh Allah. Jika kita dihisab oleh Allah, seluruh manusia hadir di padang mahsyar, dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir mati dengan datangnya hari kiamat, menyaksikan seseorang dipanggil menghadap Allah. Salah satu di antara adalah kita. Dan Allah akan bertanya akan apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Ya abdi fa'alta kada wa kada. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Hambaku, engkau telah melakukan ini. Kalau dia orang mukmin, Allah rahmati dia dengan diturunkan hijab yang tak terlihat, sehingga apa yang Allah katakan kepadanya tak terdengar oleh penduduk mahsyar.
Namun kalau seandainya dia bukan orang mukmin, Allah tidak turunkan itu sehingga apa yang Allah katakan kepadanya didengar oleh seluruh penduduk mahsyar. Inilah dia yauma tublas sarair. Pada hari di mana seluruh rahasia terbongkar, dibongkar. Terlalu banyak manusia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi di akhirat kelak. Kalau Allah tidak turunkan hijab pembatas, tak ada lagi yang namanya rahasia yang tersembunyi. Kesalahan kita dibongkar di depan Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir hidup dan mati di permukaan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya, ini sekiranya saja dulu. Kalau kita berdiri di sini sekarang, lalu Allah bongkar kesalahan kita, baru di hadapan berapa orang ini? Apa yang akan terjadi? Kata orang sekarang, tak tahu lagi di mana diletakkan muka, tak tahu di mana diletakkan wajah saking malunya. Bagaimana kalau seandainya yang hadir dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir hidup di permukaan bumi dan mati di permukaan bumi, yang berkumpul dan mendengarkan seluruh sarirah dilakukan oleh manusia secara sembunyi-sembunyi. Itu akan terjadi pada yaumul hisab. Hari di mana kita dipanggil menghadap Allah, Allah berbicara kita jawab, Allah berbicara kita jawab, Allah berbicara kita jawab. Dan akidah Ahlus Sunnah, Allah berbicara pakai suara yang terdengar, pakai huruf. Akidah Ahlus Sunnah. Sebagian umat Islam sekarang tidak percaya bahwa Allah berbicara pakai suara dan pakai huruf. A'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, kalau kita adalah termasuk orang yang Allah muliakan, Allah rahmati, Allah turunkan penutup. Sehingga pembicaraan kita, penduduk mahsyar tidak tahu, rahasia tetap terjaga. Namun antara kita dan manusia dan Allah tidak. Sebagaimana di dunia, tidak ada yang perlu dirahasiakan antara kita dan Allah. Kita yang menamakannya rahasia. Di sisi Allah, tak ada bedanya antara rahasia dengan tidak rahasia. Maka berlakulah kepada Allah di dunia seperti itu, agar nanti diperlakukan seperti itu oleh Allah di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba mukmin Allah beritahu kepadanya amalnya, fayunabbi'uhum bima amilu. Allah memberitahu kepada engkau apa yang engkau kerjakan. Ketika yaumul hisab, Allah tidak perlu catatan malaikat. Memang malaikat mencatat dengan rapi, tapi itu bukan untuk yaumul hisab. Karena di saat menghisab Allah tidak butuh catatan malaikat, bahkan Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan sebelum malaikat mencatatnya. Allah bikulli syai'in alim, innallaha bikulli syai'in alim. Catatan untuk fase berikutnya, fase pembagian catatan kitab baca sendiri, amalmu. Namun di yaumil hisab, hari di mana kita berdiri, yang ada di dalam ayat ini, wa amma man khafa maqama rabbih, ini itu tak perlu catatan kitab. Allah tidak butuh catatan malaikat untuk mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah memberitahu kepada kita, kamu kerjakan ini pada hari ini, kamu kerjakan ini pada hari ini. Orang kafir berusaha menolak. Tidak wahai Rabbku, tapi tangannya berbicara, benar saya yang mengerjakan, saya yang mengambil, saya yang menyentuh. Kaki berbicara di hadapan Allah, saya yang berjalan ke tempat itu. Mata berbicara kepada Allah, saya yang melihatnya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk lari. Inilah saat di mana Allah mengatakan, pada hari di mana lisan mereka kami tutup, lalu berbicara kepada kami kaki dan tangan mereka. Berbicara kepada kami kulit-kulit mereka akan apa yang mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian menjadi saksi untuk mencelakakan kami? Kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang telah membuat kami berbicara. Sebagaimana Allah yang telah mampu melakukan semua makhluknya untuk berbicara.
Wa nahan nafsa 'anil hawa. Syarat yang kedua adalah menahan diri dari ajakan hawa nafsu. Yang pertama, takut dihisab, sifat yang harus ada bagi jiwa, dalam jiwa seorang mukmin. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Yang tadi kita katakan di awal, yang mengajak kepada keburukan, mengajak kepada malas, mengajak kepada tidak bersemangat, mengajak untuk berleha-leha, mengajak untuk jalan-jalan yang di dalamnya adalah syahwat, harus dilawan. Kalau kita baca biografi para ulama terdahulu, ketika dia ingin berbicara, dia lawan dengan cara diam. Ketika nafsunya ingin berbicara. Dan ketika dia merasa diamnya telah terlalu lama dan dia khawatir orang akan memujinya dengan terlalu warok dalam berbicara, dia ngomong. Ngomong dan berbicaranya untuk melawan hawa nafsunya. Salah satunya adalah Imam Ibn Rajab rahimahullah, yang di sebuah majlis menyampaikan sebuah masalah ilmiah dalam sebuah bab syariat. Allah takdirkan setelah pengajian diundang ia dan murid-muridnya di sebuah majlis, lalu kemudian pergi ke majlis tersebut. Di majlis tersebut kemudian orang membicarakan apa yang tadi dibicarakan di majlis tadi, dan pembicaraan orang-orang di majlis tersebut tidak lebih detail daripada apa yang dibicarakan oleh Imam Ibn Rajab dalam majlis yang tadi baru selesai di majlisnya beliau. Tapi Imam Rajab diam saja, tak ngomong apa-apa, padahal pembicaraan tadi jauh lebih detail daripada apa yang sedang dibicarakan di majelis yang kedua. Setelah selesai, murid-muridnya bingung. Anda tadi menerangkan kepada kami bahasa ini jauh lebih detail, kenapa Anda tidak berbicara? Kata beliau, ya begitu. Saya tidak ingin pembicaraan saya bukan karena Allah. Ketika duduk bersama para penuntut ilmu, belajar mengajarkan agama Allah, sekarang sedang diundang, ada orang yang berbicara, ada kemungkinan kalau beliau belum ngomong, malah mengangkat dirinya daripada orang yang sedang berbicara di majelis itu. Lihat bagaimana mereka, para ulama terdahulu melawan hawa nafsu, tak ingin mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kalau kita kan beda. Kalau kita yang lemah-lemah iman ini, di mana tempat di mana kita bisa terkenal, disitulah kita. Dan sekarang manusia sudah hanyut dalam ingin terkenal dan ingin terkenalnya, ingin tampil dan ingin tampilnya. Para ulama dahulu malah mulia dengan cara seperti itu. Dua syarat ini, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, akan dengannya mendapatkan surga Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga dialah tempat kembali untuk orang yang seperti ini. Di dunia punya sifat takut dihisab, takut bertemu Allah di yaumil hisab, takut dihisab oleh Allah di padang mahsyar, takut menghadap Allah nanti di padang mahsyar, dan takut dibongkar dosa-dosanya dan tidak diturunkan pembatas. Dan yang kedua, ayo, kalau takut untuk itu, lawan hawa nafsu yang condong untuk berleha-leha, condong untuk dunia, condong untuk kemaksiatan, condong untuk bermalas-malasan, condong untuk tidak taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah aksi kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, untuk berjuang di permukaan bumi dengan melawan hawa nafsu tadi. Dan Allah mentakdirkan jalan ke surga, jalan yang dengannya ada perlawanan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga telah dipagari oleh Allah dengan makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disenangi. Coba lihat, mulai dari sholat, infak, apatah lagi, jihad, dzirwatu sanami, semuanya hal yang tidak nyaman. Jalan-jalan ke surga dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak enak, makarih. Namun janji Allah di sana
Sehingga harus ada aksi melawan hawa nafsu untuk mengalahkan hawa nafsu, merubah sesuatu di dalam diri yang tidak mengikuti hawa nafsu tersebut. Dan semua itu adalah perjuangan kita, saya dan Anda. Dan semua kita sama. Kadang kita berhasil, kadang kalah. Kadang berhasil, kadang kalah. Kadang berhasil, kadang salah. Manusia yang baik adalah yang lebih banyak berhasilnya dibanding kalahnya. Manusia mulia adalah yang lebih banyak berhasil melawan hawa nafsunya dan menundukkan hawa nafsunya dibanding kalah. Itulah manusia mulia. Bisakah Ustadz caranya bagaimana kita sekarang ini bisa berhasil terus mengalahkan hawa nafsu? Jawabannya mustahil. Mustahil. Berhasil terus melawan hawa nafsu itu mustahil. Itu bukan engkau wahai manusia. Bukan kodratmu sebagai seorang manusia bisa melawan hawa nafsumu dan menang terus melawan hawa nafsu. Itu bukan kodrat manusia. Kodrat manusia adalah kullu bani Adam khata. Seluruh bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Kenapa? Karena di dalam diri Bani Adam sudah Allah pasang bakat jadi orang baik, bakat jadi orang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan dalam surat Asy-Syams kefajiran kepada diri manusia dan Allah ilhamkan ketakwaan kepada diri manusia. Dalam surat Al-Balad, wa hadainahu najdain, kami telah hajarkan kepadanya dua jalan. Makna ayat, di dalam diri kita ada bakat-bakat jadi orang baik, di dalam diri kita ada bakat-bakat jadi orang tidak baik. Sehingga sehebat apapun kita mengembangkan bakat kebaikan, bakat keburukan tetap akan tampil. Ada. Namun yang beruntung adalah orang yang lebih banyak memilih bakat-bakat dan menumbuh kembangkan bakat-bakat kebaikannya. Namun mustahil dia bisa lepas dari di dalam dirinya ada keburukan. Mustahil lepas, itu kodrat manusia. Maka sesoleh apapun orang, fahami, yakini dia punya kesalahan. Mungkin dia punya kesalahan, walau saya tak tahu apa kesalahannya, tapi saya harus yakin dia punya kesalahan. Kenapa? Dia manusia. Dia manusia yang punya bakat jadi orang jahat juga. Maksud bakat itu ada di dalam dirinya, sudah dirangkai oleh Allah. Hati, ada ketakwaan dan ada hal yang sama. Apabila orang berbuat jahat, dia juga ada bakat kebaikan di dalam dirinya, pasti dia punya kebaikan juga. Namun kita tidak tahu apa. Hanya Allah yang bisa menghitung. Oleh karena itu kita kadang-kadang salah, menurut kita dia orang jahat, menurut Allah dia orang baik, dan Allah buktikan dengan orang baiknya itu di saat dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kadang-kadang, tapi itu bukan berlaku mayoriti. Namun mayoritinya adalah barang siapa yang bertahan di atas ketaatan, dia akan wafat di atas ketaatan itu dan dibangkitkan dan dibalasi dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Alhasil, saya ingin mengatakan bahwa ma'asyiral muslimin, kita disuruh oleh Allah untuk melawan hawa nafsu. Baru kemudian akan terasa nikmatnya ibadah di saat ada kemenangan melawan hawa nafsu. Berikut ini beberapa poin yang dengannya mudah-mudahan bisa dijadikan sarana untuk melawan hawa nafsu untuk mencapai kenikmatan ibadah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas memiliki fungsi agar ada kenikmatan untuk beribadah. Ikhlas memiliki fungsi untuk melawan hawa nafsu untuk mencapai kenikmatan beribadah.
Namun seperti yang saya katakan tadi, kadang menang, kadang kalah, kadang kita ikhlas, kadang kita tidak ikhlas. Suatu hal yang wajar. Namun manusia yang beruntung adalah yang lebih banyak ikhlasnya dibanding tidak ikhlasnya. Secara tabiat manusia ingin dipuji. Itu fitrah. Oleh karena itu coba lihat, ketika manusia tidak terikat dengan syariat, tidak mau diikat dan tidak mau patuh kepada syariat, coba lihat aksi mereka, ingin dipuji terus, ingin dipuji terus, ingin dipuji terus, ingin dipuji terus, ingin melakukan sesuatu yang dipuji orang, walau untuk dipuji orang itu melakukan hal yang sifatnya aneh, nyeleneh, bahlul. Dikerjakan juga, yang penting ingin dipuji orang. Atau berbahaya, nentang maut, atau latihan keras bertahun-tahun untuk mendapatkan jenjang di tengah manusia. Karena itu fitrah. Dan lihat pada anak kecil, bagaimana dia suka dipuji. Dan ikhlaslah lawan daripada itu. Ketika manusia hidupnya untuk dipuji, dia akan lelah. Kenapa? Karena manusia tak semuanya mau memuji dirinya. Tak semua manusia ingin memuji dirinya. Sehebat apapun dia berusaha ingin dipuji, di sana sini akan ada orang yang mencaci makinya. Ridho nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia semuanya itu adalah angan-angan yang mustahil untuk didapatkan. Begitu kata pujangga Arab dahulu kala, para hakim, para hukama. Ridho nasi ghayatun la tudrak. Anda ingin mendapatkan ridho seluruh manusia, ghayatun la tudrak, itu adalah cita-cita yang takkan tercapai. Di samping bertabrakan dengan agama kita yang Allah menyuruh kita untuk ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah ibadah dan ketaatan itu. Perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk, aku adalah zat yang tidak suka disekutukan. Oleh karena itu Allah paling benci dosa syirik. Allah paling benci dosa syirik dan menjadikannya dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. An amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan amalan dia sekutukan aku dengan sesuatu, taraktuhu wa syirka, aku akan biarkan dia dan sekutu itu. Pergi kamu sana, tak perlu dengan diriku. Oleh karena itu amalan yang pakai syirik Allah tak akan terima di sisinya. Kalau syiriknya syirik kecil, dan amalan kalau pakai syirik besar, Allah akan jauhkan orang itu dari surganya. Surga tidak akan dihuni oleh orang yang wafat membawa dosa syirik besar. Menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan selainnya, meminta kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, memohon rezeki kepada selain Allah, memohon dijaga usahanya kepada selain Allah, kepada dukun, kepada orang tidak pintar, orang para tidak normal. Tak boleh, haram. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan mempercayai mereka, kata Nabi, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran dan syariat. Nggak boleh datang ke dukun minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nggak boleh. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalah, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku. Jangan minta kepada selain Allah. Allah menyuruh kita minta langsung kepadanya. Dan selain Allah tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat itu kepada kita. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak bisa menguasai untuk diri mereka sendiri mudarat dan manfaat. Untuk diri mereka sendiri mereka tidak mampu. Apalagi untuk memberikannya kepada kita, lalu kita minta-minta kepadanya. Jadi sifat manusia ingin dipuji.
Namun Allah menyuruh mereka untuk jangan ingin dipuji kepada Allah saja. Jangan ingin dipuji oleh makhluk, kepada Allah saja. Itulah dia ikhlas. Itulah dia ikhlas. Hati kita tidak lagi ingin manusianya, tapi inginkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita satu-satunya. Tak ada keinginan dipuji oleh manusia. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai semangat beribadah dan menikmati ketaatan. Karena kalau kita ingin pujian manusia, seperti yang tadi, sebanyak apa orang yang suka, sebanyak itu pula orang yang benci. Wahai muslim, wahai muslimah, wahai mukmin, wahai mukminah, bisakah Anda menjadi orang yang akhlakmu lebih daripada kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bisakah Anda menjadi orang yang paling pemaaf, paling sabar, paling penyayang, paling dermawan, paling luar biasa akhlaknya? Bisakah melebihi Nabi Muhammad SAW? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Nabi Muhammad saja manusia terbaik dalam sabar, manusia terbaik dalam pemaaf, manusia terbaik dalam akhlak, manusia terbaik dalam kedermawanan, manusia terbaik dalam kepedulian, manusia terbaik dalam kebaikan kepada manusia, tak lepas dari musuh-musuh yang membenci beliau. Oleh karena itu manusia yang beramal untuk manusia, Allah benci dan dia akan kecewa berat. Dia akan kecewa berat. Dan akhirnya letih beramal untuk mendapatkan pujian manusia pun tak dapat. Kalau dapat pun sebentar, ketemu lagi setelah itu yang mencacinya, yang menghinanya, yang memfitnahnya, yang dan aneka ragam. Maka tinggalkan ibadah dan ketaatan hanya untuk manusia. Capek dan lelah yang dapat tak ada pahala. Taraktuhu wa syirkah, aku biarkan dia dan kesekutunya itu. Allah tidak akan berikan pahala. Tapi kalau hanya kepada Allah semata, kita tidak peduli manusia, Allah pasti melihat kita, Allah pasti tahu semua yang ada di hati kita, Allah pasti memperhatikan kita, walau tak ada orang yang tahu. Oleh karena itu beribadah di saat malam hari adalah kenikmatan ahli ibadah dan ketaatan. Dari dahulu kala mereka mengatakan, kalaulah bukan karena malam hari, rasanya saya tidak ingin lagi tinggal di permukaan bumi. Kenapa? Karena malam hari mereka beribadah kepada Allah tanpa dilihat oleh manusia. Para ulama terdahulu merasakan nikmatnya ibadah di saat tidak ada mata yang melihat. Bukan seperti kebanyakan kita sekarang ini, manusia sekarang ini, justru semangat ibadahnya di saat dilihat oleh orang lain. Orang lain tak lihat, mulai itu aslinya keluar. Saat dilihat orang lain, Masya Allah, Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Di saat sendiri, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah aslinya. Ketika Qul huwallahu ahad itu aslinya. Kenapa ada kenikmatan Ar-Rahman di tahbir, di tadqiq dalam bacaan, ada orang yang dengar. Kenapa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Allahu akbar. Kadang-kadang belum habis lam yalid wa lam yuladnya udah angkat tangan, Allahu akbar. Sambil turun ke bawah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat kata para mereka, para ulama, ahli ibadah, kalaulah bukan karena malam hari. Kenapa? Ibadah tak dilihat oleh orang. Apalagi zaman dahulu nggak ada lampu seperti kita. Benar-benar malam itu adalah kegelapan. Bahkan Rasul sholat, Aisyah istrinya tak melihat Rasul kemana. Padahal tak jauh dari situ lagi sholat. Nggak ada Rasul di samping. Baru terpegang kaki Nabi yang sedang sujud. Shalawatu Rabbi wa salamu alaih. Ini dia persaksian dari orang-orang yang ikhlas, mereka menikmati ketaatan. Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu wa ardhahu lagi sholat malam pada saat sedang jihad, dapat jadwal jaga, jadwal ronda. Mereka gunakan untuk sholat malam. Lagi ruku,
panah melayang antara jenggot dan dada beliau. Panah melayang. Artinya berarti ada musuh yang di dekat sini sedang mengincar nyawanya. Beliau tidak putuskan sholatnya. Beliau ingin melanjutkannya, namun terbayang kalau nanti pasukan ini hancur gara-gara tidak diingatkan ada musuh. Lalu beliau percepat sholatnya. Hanya mempercepat sholat untuk selesai, tidak putus. Karena takut nanti musuh datang, disebabkan dia lalai mengingatkan karena lanjutkan sholat. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi rahimahullah terlihat ketika sebuah di sebuah peperangan, beliau mengikat wajahnya maju ke berhadapan dengan musuh, dan ketika balik ke barisan pasukan Islam ada yang menurunkan wajahnya. Beliau marah kepada orang yang menurunkan penutup wajahnya dan mengatakan, "Fadhahtani, hadakallah, engkau telah memberikan fadhihah kepada saya." Beliau tidak ingin beliau dikenal orang, sehingga ketika maju melawan musuh yang sulit dikalahkan itu, yang mengajak mubarazah itu, beliau menutup wajahnya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan banyak kisah-kisah tentang keikhlasan ma'asyarul muslimin, di mana umat Islam benar-benar kaum yang memiliki kisah yang luar biasa dalam keikhlasan. Ya. Dan ini memotivasi kita ketika tujuan ibadah kita karena Allah. Memotivasi kita untuk semangat. Kenapa? Allah lihat amal kita. Sekecil apapun Allah akan balas. Apalagi besar. Sekecil apapun. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan sia-siakan amal kalian, baik laki-laki atau perempuan. Tak akan Allah sia-siakan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan hinakan amal saleh sekecil apapun. Jangan hinakan walau hanya berjumpa saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Ikhlas karena Allah, tapi bukan ingin dipuji manusia. Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudha yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Telah diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala pahala-pahala yang akan didapatkan oleh umatku, walaupun hanya sekedar ada sampah rambut gitu di dalam masjid, diambil dan dikeluarkan dari masjid. Ada rambut kecil, qudha, rambut terletak di masjid, sampah, ambil, keluarkan dari masjid. Telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, pahala yang siapkan oleh Allah untuk umatku, sampai pahala mengeluarkan sampah kecil rambut dari dalam masjid. Allah pasti lihat. Maka orang yang beramal karena Allah, dia semangat dalam amalnya. Dia tak gampang patah dalam amalnya. Dia bisa menikmati ibadahnya. Karena dia tidak peduli perkataan orang. Dia tidak peduli, bahkan celaan orang pun dia tidak peduli. Pujian orang dia tidak peduli. Dia tak terlena karena dipuji, dan tidak patah karena dicaci. Ini orang yang bisa menikmati ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tidak salah, kalau anak tidak salah ilmunya, tidak lupa dalam ingatannya, Abu Darda yang berkata, Abu Darda atau Abu Dzar, Allahu a'lam, antara Abu Darda atau Abu Dzar. Ditanya, apa itu ikhlas? Kata beliau, di saat sama saja di hadapanmu pujian atau cacian. Di saat sama saja di hadapanmu pujian atau cacian. Itu dia orang ikhlas. Dipuji, dicaci sama saja. Dipuji tidak membuat dia melambung-lambung, dicaci tidak membuat dia patah. Kenapa? Urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Aku tidak berbuat karena engkau. Aku juga tidak patah karena cacianmu. Karena aku tidak berbuat untuk dirimu. Aku tidak beribadah karena engkau. Aku juga tidak berhenti beribadah karena engkau. Maka orang yang ikhlas kepada Allah akan menikmati ketaatan. Dan bertahan di atas ketaatannya. Hadis riwayat Imam Muslim,
Disebutkan bahwa di orang-orang sebelum kalian ada orang yang ingin berinfak. Dia akan mengatakan, besok saya akan berinfak di malam hari, diam-diam. Maka malam itu dia berinfak. Salah kasih ke orang kaya. Kata Nabi ternyata dia berkata lagi, la'unfiqanna hadhil lailah. Suatu malam dia akan berkata, saya akan berinfak lagi di malam ini. Salah lagi. Terkasih ke pencuri. Dan dia mengatakan lagi, la unfiqanna hadhil laila, aku akan berinfak di malam ini. Besoknya salah kasih lagi. Dia berkata lagi, besok saya akan berinfak lagi. Para ulama mengambil ilmu, orang yang ikhlas tak berhenti beribadah. Dia akan tetap istiqomah dalam ketaatannya. Walau ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Mengikuti Rasul kita dan patuh kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping ini adalah syarat diterimanya amal, karena amal tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala kecuali apabila sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun melakukan ketaatan apabila telah disesuaikan dengan apa yang dilakukan Rasul, ada kenikmatan tersendiri yang tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang taat hanya karena mengikuti adat istiadat. Perhatikan, ketaatan yang hanya ikut adat istiadat mendatangkan kebosanan. Tapi ketaatan yang diikuti dengan mengikuti sunnah Nabi SAW akan istiqamah di atas ketaatan tersebut walau bagaimanapun manusia. Kembali lagi kepada masalah tadi, walau bagaimanapun manusia, dia akan tetap seperti itu, dia akan tetap seperti itu, dia akan tetap seperti itu. Karena dia merasakan kenikmatan meniru dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya benar-benar menjadikan Rasulullah uswatun hasanah. Saudaraku, ketika Anda melakukan sebuah ketaatan yang benar-benar Anda sudah pelajari begini Nabi mengerjakannya, kemudian Anda mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, tidakkah ada kenikmatan hebat di dalam diri Anda? Saya telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saya telah mengikuti cara beribadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak adakah di dalam hati Rasul melakukannya dan Anda berjalan di belakang Rasul melakukannya, walau telah sekian lama jarak antara engkau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berbuat seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi terdapat kenikmatan. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan jiwa yang mau patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ada halawatul iman, kenikmatan dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengikuti beliau. Khudhu anni manasikakum sallu kama ra'aitumuni usalli. Ikuti saya, pelajari manasik haji dari saya, pelajari solat kalian sebagaimana kalian melihat saya solat. Bahkan suatu saat Rasulullah solat di atas mimbar agar dilihat orang bagaimana solat beliau, agar orang memperhatikan bagaimana solat beliau dan mengambil tata cara solat beliau itu langsung daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu mru'an, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada siapa? Man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri, dan wajah yang berseri-seri itu datang dari hati yang penuh dengan kenikmatan dan kenyamanan dan kebahagiaan. Kepada siapa? Orang yang mendengar dariku dan mengamal dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Dia dapatkan dari Nabi, dia lakukan seperti yang dikerjakan oleh Nabi, dia sampaikan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, naddarallahu mru'an, semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri kepada orang tersebut. Dan wajah yang berseri-seri buah daripada hati yang penuh dengan kelapangan, penuh dengan ketentraman. Sehingga dahulu kala untuk mendapatkan hadis Nabi SAW berhari-hari, bertahun-tahun orang meninggalkan kampung, meninggalkan sanak famili, meninggalkan saudara, meninggalkan histori kehidupan bersama keluarganya untuk mendapatkan ilmu Nabi SAW. Seperti yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, termasuk ulama-ulama zaman kita sekarang. Mereka pergi ke Hindia, mereka pergi ke Yaman, mereka pergi ke Irak, mereka pergi ke Syam, ke Palestina, mereka pergi sampai ke daerah Soviet sana, untuk mencari seorang ulama ahli hadis yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti bagaimana ibadah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, keamanan di padang mahsyar hanyalah untuk Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tak akan lagi menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi itu. Dan beriman kepada Nabi, patuh dan taat kepada perintahnya, patuh dan taat kepada larangannya, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Ia syariatkan. Yang ketiga, di antara motivasi yang membuat kita melawan hawa nafsu adalah husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah adalah lakukan ketaatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, setelah itu husnudzon Allah menerimanya. Setelah itu husnudzan Allah tabaraka wa ta'ala menerima ketaatan tersebut. Namun didahului dengan usaha melakukan ketaatan itu ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus didahului itu. Gak bisa husnudzan saja tanpa dua syarat diterimanya amal. Karena dua syarat diterimanya amal, ikhtiar dan husnudzon tawakal. Sebagaimana tawakal dan ikhtiar tidak boleh dipisahkan, maka berikhtiar untuk iman, untuk ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul, itu ikhtiar yang tidak boleh lepas.
Baru setelah itu serahkan kepada Allah sambil berhusnudzon, ya Allah, ini yang saya lakukan, saya berhusnudzon, engkau akan terima ini sisimu dan engkau akan adakan untukku kebaikan demi kebaikan di akhirat dan sebahagiannya di dunia. Tapi itu sebahagian kecil. Begini cara berhusnudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau itu sering kita latih berhusnudzon kepada Allah setelah ikhtiar, maka semangat beribadahnya datang. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb Syakur, Rabb yang suka membalas. Tak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau sudah membalas, membalas berlipat-lipat ganda. Membalasnya bukan hanya dengan sesuai dengan ketaatan kita yang kita lakukan kepadanya, akan Allah balas dengan hal yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengingatkan kita akan husnudzon yang salah, yaitu husnudzon kepada Allah diiringi dengan ketidaktaatan. Itu adalah husnudzon yang batil. Di sini permainan syaitan, kata beliau. Ini adalah permainan syaitan. Apabila kita tidak melakukan ikhtiar kepada kebaikan-kebaikan, lalu kita hanya bermodalkan husnudzon. Lakukan semangat perjalanan, lakukan ikhtiar perjalanan, lakukan usaha melakukan perjalanan, husnudzon, Allah akan sampaikan kita di tempat tujuan kita. Kita husnudzon kepada Allah. Setelah apa? Setelah berikhtiar dalam perjalanan, melakukan perjalanan, bersemangat dalam melakukan perjalanan, baru boleh berhusnudzon, kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat insya Allah. Itu baru boleh. Setelah ikhtiar dilakukan. Namun apabila ikhtiar tidak dilakukan, langsung kepada husnudzon, ini permainan iblis. Oleh karena itu orang-orang yang berbuat maksiat, yang kemudian tidak melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia yakin di sisi Allah akan ada kebaikan-kebaikan untuk dirinya, ini adalah jebakan-jebakan syaitan untuk manusia. Sempurnakan ikhtiar, itu dia ikhlas dan amal saleh. Sempurnakan amal manusia untuk melakukan ketaatan itu, baru setelah itu boleh apa? Husnudzon. Kalau tidak, dia jadi permainan syaitan. Amal ala kadar, amal asal-asalan, tergantung orang, tergantung keadaan, tergantung teman, kemudian keikhlasannya tidak jelas, lalu semua itu pasti di sisi Allah ini ketaatan diterima dan mendapatkan ganjaran yang begini, begitu dan segala macamnya. Hal yang sangat aneh ketika orang meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami derajatnya para syuhada, namun dia tidak berjuang untuk mendapatkan mati syahid itu. Ya Allah, dekatkan kami di surga dengan para nabi dan para rasul, namun dia tidak berjuang keras untuk mengikuti para nabi dan para rasul itu. Tinggal doanya saja kepada Allah, ini pekerjaan yang batil. Terkadang kita dengarkan di acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memimpin doa, kemudian dalam permintaan doa itu, ya Allah berikan kami mujawaratul anbiya fil jannah, berikan kami di akhirat nanti di surga, bertetangga dengan para nabi. Ya akhi, kalau ingin bertetangga dengan para nabi, lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Lakukan perjuangan, lakukan aneka ragam pengorbanan dalam agama Allah, lakukan aneka ragam pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan jiwa, pengorbanan tenaga, bila perlu pengorbanan nyawa yang sah kalau di sesuatu yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau harus itu yang terjadi, bismillah. Kalau ada cara berjuang yang harus memperjuangkan nyawa dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Karena rata-rata sekarang semua yang mengajak untuk mengorbankan nyawa, mengorbankan dengan cara yang batil, kita tidak ikut. Tapi yang kita maksudkan kepada zaman dahulu ketika jihad, ada yang sahih, kemudian benar-benar diminta perjuangan nyawa untuk menegakkan agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang aneh ketika Anda dalam kaifiat ibadah saja tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu di dalam doanya, ya Allah, saya minta di surga untuk didekat bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Di mana letak para nabi dan para rasul itu? Mana?
Di surga Allah tertinggi Firdaus. Harus dikejar dengan amal. Harus dikejar dengan ketaatan. Seorang sahabat ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau inginkan? Para sahabat itu mengatakan, murafaqataka fil jannah. Aku ingin dekatmu ya Rasulullah, menemani engkau di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi, awa ghaira dhalik. Mungkin ada permintaan selain itu. Sahabat mengatakan, huwa dzak. Itu dia ya Rasulullah, permintaan yang sangat saya inginkan itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau memang itu yang kau inginkan, husnudzanlah untuk mendapatkan itu, namun lakukan ikhtiar, perbanyak sujud. Engkau harus jadi orang yang rajin apa? Rajin sujud kepada Allah. Karena seluruh para nabi dan para rasul adalah orang yang rajin sujud. Jadi tidak sekadar murafaqataka fil jannah dan selesai. Tapi murafaqataka fil jannah diiringi dengan usaha perbanyak apa? Sujud. Ikhtiarnya harus ada. Namun husnudzon ini memberikan semangat di dalam diri. Husnudzon ini akan memberikan semangat di dalam diri. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan. Maka setelah saya ikhlaskan, setelah saya berusaha mengikuti Nabi, saya husnudzon, Allah akan menerimanya. Karena di sisi Allah, keseriusan yang kalau serius luar dan dalam, maka tidak akan disia-siakan di sisi Allah. Saya sudah serius dalamnya dengan ikhlas. Saya sudah serius luarnya dengan mengikuti Rasul mencontoh Rasul dalam amalan tersebut. Maka sudah terjadi serius luar dan dalam, yakin berhusnudzonlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan menerimanya. Dan ini kelebihan orang-orang yang punya keimanan kuat. Dia berikhtiar maksimal, apa yang akan terjadi di depan, dia berhusnudzon, Allah akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Dan banyak sekali manusia yang hanya pegang husnudzon namun tidak maksimal dalam berikhtiarnya, dan itu tidak benar juga. Hasil akhirnya adalah jalan syaitan. Hasil akhirnya adalah jalan syaitan, waliyadzubillah. Maka banyak orang yang pekerjaan hariannya maksiat, tiap hari buka jilbab, tiap hari berdusta, tiap hari curangi timbangan. Ketika ditanya, apa cita-citamu di surga? Surga Firdaus. Hah? Surga Firdaus dengan setiap hari berbuat maksiat? Surga Firdaus dengan setiap hari berdusta? Surga Firdaus dengan setiap hari mencurangi timbangan? Surga Firdaus dengan setiap hari nonton film? Surga Firdaus dari mana ini? Ini bukan jalan menuju surga Firdaus, namun jalan menuju Al-Jahim, Sa'ir, As-Saqar, waliyadzubillah, apabila tidak diingini dengan salat. Berikutnya, di antara hal yang akan membawa kita semangat dan insya Allah merasakan kelezatan beribadah adalah gantungkan hati banyak ke akhirat. Dan tidak terlalu mencintai dunia. Tidak terlalu, garis bawahi, besar terlalunya. Soal cinta dunia, semua kita punya. Dan Allah tidak pernah larang kita untuk mencintai dunia. Tetapi yang dilarang oleh Allah, terlalu. Itu hal yang berbeda. Berbeda antara mencintai dunia dengan terlalu mencintai dunia. Orang muslim diperintahkan Allah untuk terlalu mencintai akhirat. Lebih daripada dunia. Maka ini juga apabila sampai ke dalam hati seorang insan, akan memberikan kepadanya semangat beribadah. Dan akan insya Allah perlahan tapi pasti dengannya dia bisa melawan hawa nafsunya, mendapatkan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita lihat sekarang di dunia ini, suatu saat habis, suatu saat sirna. Kullu ma'indakum yanfadu. Semua yang ada pada kalian semuanya sirna, semuanya fana. Wa ma'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah, itulah dia yang akan kekal abadi. Lihat rumah kita, lihat usaha kita,
lihat harta kita, lihat kendaraan kita, tambahkan, semua ini akan sirna. Apa yang tidak sirna? Salat kita, puasa kita, baca Quran kita, infak dan sedekah kita, tasbih kita. Itu yang tidak akan sirna, yang akan kita letakkan di sisi Allah. Adapun yang ada sekarang ini, suatu saat pasti apa? Pasti kita tinggal, itu pasti. Akan berpisah dari diri kita, itu pasti. Baik dia yang pergi duluan atau kita yang pergi duluan. Dunia ini akan lepas dari kita, baik dunia itu yang pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, atau kita yang pergi meninggalkan dunia, sehingga dunia yang kita tinggalkan pindah ke tangan orang lain. Bisa tak pindahnya ke tangan ahli waris, bisa pindahnya juga ke tangan orang yang tak jelas. Kenapa? Betapa banyak orang yang punya harta terlalu disimpan sehingga ahli warisnya tidak tahu, sehingga hartanya diambil oleh orang lain pasca dia meninggal. Orang mukmin hatinya lebih condong ke akhirat dibanding ke dunia. Cintanya lebih berat ke akhirat dibanding ke dunia. Apabila terbalik, cinta ke dunia lebih berat daripada akhirat, dicela oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunia. Kesalahan kalian, kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia. Allah tidak melarang kita mencintai dunia, harta Allah tidak larang. Bahkan itu adalah fitrah yang ada di dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah diberikan oleh Allah kecintaan syahwat manusia kepada lawan jenis, kepada anak dan keturunan, kepada harta yang melimpah ruah. Harta yang melimpah ruah itu emas dan perak, kuda-kuda tunggangan pilihan, kendaraan mewah, perkebunan, peternakan, dan perkebunan pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Allah telah berikan kepada manusia zuyyina linnasi hubbus syahawat, berarti fitrah, dan sesuatu yang difitrahkan oleh Allah di dalam diri kita, kalau berjalan hanya fitrah itu saja, tidak dosa. Tidak dosa. Namun sudah keluar dari fitrah, baru kemudian dia menjadi dosa. Allah tidak menyuruh kita membenci harta, membenci dunia. Allah tidak perlu menyuruh kita mencampakkan dunia. Bahkan mencampakkan dunia bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Namun permasalahannya adalah ketika kecintaan kepada dunia itu mengalahkan kecintaan kepada akhirat. Sehingga akhirnya kita tahu kalau kita terima dunia ini akan rusak akhirat kita, tetap kita terima. Itu poinnya. Manakala kita tahu, kita terima ini dunia ini, kita terima sekarang ini dunia ini, tapi kita yakin yang kita terima ini akan merusak akhirat kita, karena dia harta haram, harta yang tidak halal, cara mendapatkannya bukan dengan cara syariat. Namun kita terima juga, ini dia yang tercela. Karena cinta kita terhadap dia telah mengalahkan cinta kita terhadap akhirat. Soal cinta dunia nggak ada masalah. Semua manusia cinta dunia. Namun di sanalah aksi perjuangan mengalahkan dia sekecil mungkin berhadapan dengan akhirat. Menjadikan akhirat sebesar mungkin di hati kita dibanding dunia. Dan memang tak ada bandingnya antara dunia dan akhirat. Tak ada bandingnya antara dunia dan surga. Tak ada bandingnya.
Nabi mengatakan lelaki yang paling miskin di surga Allah mendapatkan dunia dan seisinya 10 kali lebih banyak. Itu lelaki yang paling terakhir masuk surga, karena dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Kekayaannya di surga Allah itu paling terakhir masuk surga, paling dapatkan fasilitas surga paling rendah. Apa yang dia dapatkan? Dunia dan seisinya. Fir'aun pun tak punya dunia dan seisinya. Qarun pun tak memiliki dunia dan seisinya. Karena harta Fir'aun tak dimiliki oleh Qarun, harta Qarun tak dimiliki oleh Fir'aun. Nabi Sulaiman tak menguasai dunia dan seisinya. Namrus pun tak bisa menguasai dunia dan seisinya. Orang yang paling miskin di surga Allah, dunia dan seisinya 10 kali lipat, 1000%. Tak bisa kita bayangkan dengan bayangan-bayangan kita bagaimana orang punya kekayaan dunia dan seisinya, apalagi 1000 kali lipat, 1000%. Itu yang akan, kata Nabi SAW, yang akan Allah berikan kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Tidakkah ini luar biasa? Sementara ini kerdil, wajar kalau Nabi mengatakan bahwa di sisi Allah akhirat itu di sisi Allah dunia itu lebih hina dibanding kalian melihat bangkai kambing. Di sisi Allah. Tahu bagaimana bangkai kambing di sisi kita? Bagaimana kita melihat hinanya bangkai kambing? Di sisi Allah dunia lebih hina daripada itu. Ini di sisi Allah ya. Kita tidak disuruh untuk tidak mencintai dunia, tapi di sisi Allah dunia itu tak ada apa-apanya. Lebih hina dunia di sisi Allah dibanding bangkai kambing di sisi manusia. Maka yang mulia di sisi Allah adalah akhirat. Oleh karena itu Allah selalu bicara akhirat. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah beli daripada orang yang beriman harta mereka. Allah beli jiwa dan nyawa mereka. Bi anna lahumul jannah. Allah bayar pakai surga. Pantas kalau Anda menjual harta kepada Allah, Allah bayar dengan surga. Kalau Anda menjual nyawa kepada Allah, Allah bayar dengan surga. Itu di sisi Allah. Di sisi kita dunia boleh untuk dicintai, namun jangan mengalahkan cinta akhirat. Ustadz, bagaimana kalau 50-50? Seperti yang banyak terjadi sekarang ini, yang benar itu antara dunia akhirat, bukan akhirat lebih condong, dunia di bawahnya enggak. Tapi jadikan dia 50-50. Ini bertabrakan dengan Al-Quran. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah tidak menjadikannya setara dan seiring. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allah tabaraka wa ta'ala punya 100 rahmat, 100 kenikmatan, 100 hal yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada makhluk. Hanya satu rahmat yang Allah letakkan di dunia. Di dalam satu rahmat inilah berbagi semua jin, semua manusia, semua hewan. Satu rahmat yang Allah turunkan di permukaan bumi. Sisanya Allah letakkan di surga. Jadi kenikmatan dunia ini dari awal sampai akhir yang didapatkan oleh seluruh manusia, yang didapatkan oleh seluruh jin, yang didapatkan oleh seluruh hewan, itu baru satu rahmat Allah. 99-nya di mana? Di surga. Bagaimana membandingkan sama antara surga dan dunia? Akhirat dan dunia nggak bisa sebanding, nggak bisa sebanding. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an dalil bahwa menyamaratakan 50-50 antara dunia dan akhirat. Tidak ada. Kecuali ayat yang dipaksakan maknanya untuk seperti itu. Dipaksakan maknanya, pada di dalam ilmu tafsirnya tidak ada makna itu. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dipaksakan maknanya. Coba lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah,
Nah, akhirat hasanah. Kan hasanah dunia, hasanah akhirat. 50-50. Yang ngomong 50-50 siapa? Rasul tidak pernah berbicara, para ulama tafsir juga tidak pernah berbicara. Yang berbicara adalah ulama-ulama yang tak jelas ulamanya di zaman sekarang. Lanjutkan ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikutnya, wa fil akhirati hasanah. Satu dunia, satu akhirat. Ya atau tidak? Berikutnya, wa qina adzabannar. Ini dunia atau akhirat? 21 loh. Lihat bagaimana pengamalan Rasul, maka kita tidak bisa mengatakan itu. Karena tidak ada contohnya dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan apabila kita lihat realita bukti kenyataannya, kalimat dunia dan akhirat itu harus 50-50 sering disampaikan kepada orang yang rajin taat, bukan kepada orang yang rajin maksiat. Perhatikanlah, terlalu taat pemuda ini, nggak mau nonton bioskop, nggak mau hadir konser, maunya ke majelis taklim, maunya ke pengajian. Dunia akhirat itu harus 50-50. Sementara yang hadir konser nggak dibilang, hei, dunia akhirat harus 50-50. Sering diarahkan kepada pemuda-pemuda taat, orang-orang yang rajin taat, orang yang rajin pengajian, orang yang rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mulai menyibukkan diri lebih banyak akhirat daripada dunia. Nggak bisa begitu, dunia akhirat harus 50-50. Akhirat lebih unggul daripada dunia, jauh lebih unggul daripada dunia. Seperti yang kita katakan tadi, 99 diletakkan di surga Allah, satu hanya di dunia ini, dan itu pun berbagi seluruh jin, seluruh manusia, seluruh hewan. Ini yang mau kita jadikan pembanding 50-50 untuk akhirat yang ada di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat meletakkan cambuk. Ada cambuk di surga Allah. Allahu alam fungsinya apa, wallahu alam. Ada tempat untuk meletakkan cambuknya. Tempatnya itu saja lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bagaimana meletakkannya 50-50? Kembali kepada sifat tadi. Sifat yang tadi adalah yang benar, menjadikan akhirat lebih utama daripada dunia. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak dapat di dunia ini aman. Nah, di dunia nggak dapat, nggak. Di akhirat pasti dapat. Saudaraku, Anda dizolimi orang, Anda ditipu orang, rezekimu tidak akan kemana, akan kembali kepadamu. Allah pasti mengembalikan rezeki itu kepada kita. Kalau tidak di dunia, di mana? Di akhirat. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a. Di akhirat pada hari ini semua jiwa tak akan ada mendapatkan kezoliman. Apabila dia dizolimi orang, dia akan mengambil haknya, dan Allah akan ambil dari orang itu haknya dan diberikan kepadanya. Hari itu adalah hari keadilan, di mana semua hak akan kembali kepada pemilik hak. Semua penzoliman akan mendapatkan aksi daripada kezoliman. Jangankan manusia, hewan dilakukan itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Namun lawan hawa nafsu kita agar tidak menjadikan cinta kita ke dunia mengalahkan cinta kita kepada akhirat. Kecintaan kita terhadap akhirat lebih tinggi daripada kecintaan kita terhadap dunia. Cinta terhadap dunia boleh, terlalu cinta berlebihan, itu yang berbahaya. Kapan dianggap berlebihan? Kalau kita mau menerimanya padahal kita tahu itu merusak akhirat. Selagi kita masih mau menerimanya dan tidak merusak akhirat, silahkan. Walau hanya dapatnya cuma 500 juta sebulan, silahkan. Asal tidak rusak akhirat. Syaratnya hanya tidak rusak akhirat. Berapapun yang Allah berikan, mau 500 juta sebulan, mau 300 juta sebulan, mau 60 juta sebulan, yang penting tidak rusak akhirat. Silahkan. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, terima. Tapi kalau merusak akhirat, walaupun 500 ribu, walaupun 1 juta, walaupun 2 juta, walaupun 1 miliar, akan merusak akhirat, tolak. Ini bukti bahwa kita dalam menjalankan kehidupan kita di dunia dalam ketaatan lebih mengedepankan
akhirat dan tidak terlalu mencintai dunia. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, wahai Bani Adam, hartamu adalah apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, dan apa yang engkau infakkan. Itulah hartamu yang 3 itu. Apa yang kita makan menjadi rezeki kita, besok paginya hilang, sirna, menjadi kotoran. Apa yang kita pakai kemudian akan menjadi sesuatu yang lusuh dan kita tinggalkan. Dan apa yang kita infakkan dari harta kita, itu yang akan tersisa untuk kita nikmati di akhirat. Terlalu banyak orang sekarang beli mobil, padahal orang lain yang lebih banyak pakai mobilnya daripada dia. Dan terlalu banyak sekarang ini orang bangun rumah, orang lain yang lebih banyak menikmati rumahnya daripada dia. Adapun yang kita infakkan, benar-benar kita yang akan menikmati nanti di akhirat kelak. Dan itu akan memicu semangat kita untuk taat. Allah insya Allah akan menerimanya, dan di akhirat akan diganti oleh Allah dengan hal yang luar biasa banyak. Hal yang luar biasa. Kita tidak akan pernah tahu sehebat apa hebatnya kenikmatan di akhirat. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, di dalam surat As-Sajdah. Seorang jiwa tak tahu menakar betapa hebatnya nikmat yang Allah siapkan di surga atas apa yang mereka kerjakan di dunia, dan itu sebagai ganjaran untuk mereka atas apa yang mereka kerjakan di dunia diberikan oleh Allah di surga. Maka hadirkan hati kepada surga lebih hebat. Adapun dunia ini sekedarnya saja, sekedar yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Allah mudahkan sebulan 500 juta, alhamdulillah. Allah mudahkan sebulan 100 juta, alhamdulillah. Allah mudahkan sebulan cuma 50 juta, alhamdulillah. Berapa yang Allah mudahkan saja? Berapa yang Allah mudahkan itu tidak mesti juga harus kecil loh. Yang penting halal. Seberapapun jumlahnya, yang penting apa? Halal. Walau hanya 100 juta sebulan gak apa-apa. Yang penting apa? Halal. Yang penting halal. Kalau Allah beri 1 miliar gak apa-apa. Yang penting halal. Kadang orang mengatakan yang penting halal walau lupa juta. Jiwa kita gak suka 5 juta. Jiwa kita sukanya 50 juta. Gak ada masalah 50 juta, yang penting halal. Yang halal tidak merusak akhirat. Dan harta yang halal akan memberikan kenikmatan kepada diri manusia. Ni'mal malu salih lil rajulis salih. Nikmat harta yang baik apabila digunakan oleh seorang lelaki yang saleh. Harta itu menjadi nikmat. Tidak membawa bencana, tidak membawa petaka, tidak membawa sengsara, dan tidak membawa dan tidak mendatangkan KPK. Itu harta yang halal. Cobalah lihat harta haram. Anaknya durjana kepada orang tuanya, istrinya selingkuh, dicuri orang, didatangkan kepadanya petaka dunia dengan namanya hancur karena korupsi, penjara dan semacamnya. Semua itu aksi daripada harta haram. Waliyadzubillah. Karena kecintaan manusia kepada dunia berlebihanlah yang telah membuat mereka rela menerima yang diharamkan Allah, padahal itu merusak akhirat mereka. Maka kebalikannya, sifat orang mukmin lebih peduli kepada akhirat lebih daripada dunia, dan memprioritaskan hatinya kepada akhirat dan kepada dunia, tidak terlalu mencintai dunia melebihi akhirat. Dengan ini dia akan menikmati ketaatannya kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena dia akan ke sana. Kita akan ke akhirat, kita akan ke sana. Di sana insya Allah dengan husnudzan tadi akan menunggu dan menanti ketaatan-ketaatan kita yang telah kita lakukan di dunia. Bi'idnillahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, secara materi ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan hamba kita hamba-hambanya yang selalu berusaha melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu harus dilawan, gak bisa dibiarkan. Nggak bisa diikuti, dilawan. Lawan terus supaya terjadi di dalamnya aksi bisa menikmati ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita kembalikan kepada akhuna yang membawa acara.
Boleh, silakan. Apa Ustaz? Ya, berapa pertanyaan dari mana? Boleh. Ya, oke. Bismillah, bagi jemaah yang ingin bertanya silakan melalui kertas, dan bagi yang banat silakan melalui kertas juga, nanti kita akan fotokan dan Ustazah tolong dikirimkan ke grup agar bisa kita share ke Ustadz. Kepada para santri, kami harap tidak ada yang keluar, semuanya berada di dalam masjid. Seluruh santri semuanya berada di dalam masjid, tidak ada yang keluar terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana kalau di kantor diwajibkan asuransi kesehatan? Apakah boleh kita gunakan fasilitas tersebut? Aturan kantor itu adalah wajib dan gaji kita dipotong tiap bulannya. Ada yang bisa kita lakukan. Kita telah diambil uang kita setiap bulan, dari jerih payah kita diambil setiap bulan, dan itu adalah hal yang telah diwajibkan juga oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan kita. Dan selagi harta kita telah diambil, maka sejauh ilmu yang ana tahu, wallahu alam, sejauh ilmu yang ana tahu, kita boleh mengambil asuransi tersebut sejumlah uang kita yang telah ada dan diambil oleh perusahaan. Kalau kita tahu berapa jumlah uang kita dipotong setiap bulan, silahkan dikali-kalikan. Ya, per bulan sekian, berarti setahun sekian, dan saya telah bekerja 5 tahun, 7 tahun, kemudian kita menderita sebuah penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan, lalu nikmati biaya tersebut sesuai dengan jumlah uang kita yang telah diambil, dipotong dari gaji bulanan kita. Ini yang pernah ana tahu dari fatwa ahli ilmu yang ana dengarkan masalah ini. Adapun apabila kita nikmati dengan leluasa, dengan ridho, dengan lapang dada, jauh lebih besar daripada apa yang telah kita punya, daripada uang-uang yang tersimpan, maka kata beliau tidak boleh. Bolehnya hanya sebanyak harta kita, di bawah harta kita yang telah diambil dan dipotong oleh perusahaan. Itu yang ana tahu, wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab, dan silahkan tanya kepada ustaz-ustaz yang lainnya yang memiliki ilmu muamalat lebih baik atau lebih afdol daripada ana. Kalau ditanyakan kepada ana, maka itu yang pernah ana dengarkan langsung daripada ahli ilmu yang kita belajar kepada mereka. Nah. Bismillah, izin Ustaz. Ini ada pertanyaan dari akhwat Ustaz, dari Ummahat. Bismillah, sudah lama ingin mengikuti kajian beliau karena ingin menanyakan langsung perihal fatwa beliau dalam ceramahnya di medsos mengenai syiriknya meminta syafaat akhirat kepada sesama muslim, yang kalimatnya adalah, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengeluarkan aku dari neraka. Jika ada kesempatan mohon ditanyakan. Itu pertanyaannya Ustaz. Terkait dengan kalimat, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengeluarkan aku dari neraka. Barakallahu fikum. Tolong diulangi lagi, karena ada satu hal yang harus jeli mendengarkannya.
Ada situ ada hal yang harus jeli untuk memperhatikannya. Ya baik. Nggak bisa dibesarkan lagi nih. Ini penganiayaan kayaknya. Atau dibacakan saja tapi anak ingin mendengarkan lagi. Sudah lama ingin mengikuti kajian Ustaz, karena ingin menanyakan langsung perihal fatwa beliau dalam ceramahnya di medsos yang mengenai syiriknya meminta syafaat akhirat kepada sesama muslim, yang kalimatnya, jika kalian tidak menemukan aku di surga bersama kalian, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengeluarkan aku dari neraka. Anak yang dimaksud maksudnya atau apa? Oh gitu, baik. Fatwa yang Ustaz sampaikan. Baik. Berhubungan dengan syafaat akhirat. Syafaat akhirat minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang yang memberikan syafaat. Kalau kita ingin syafaat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mintanya bukan kepada Nabi, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikan Rasul engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada saya pada hari akhirat. Kenapa? Al-mulku yauma idzin lillahi. Kekuasaan, kerajaan, kekuatan, seluruh keadaan pada hari itu semuanya lillahi, di sisi Allah, tak ada di sisi makhluk sedikit pun. Lalu dia menjadi imam dia tatkala ada di belakangnya itu orang-orang Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kalau perkara seluruhnya karena Allah, di tangan Allah, milik Allah, nggak boleh minta kepada selain Allah. Maka kesalahan kita kalau minta syafaat kepada makhluk, mintanya harus kepada Allah, karena pemilik syafaat hanyalah Allah satu-satunya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat semuanya. Maka minta kepada Allah. Semuanya milik Allah. Ustadz, bukankah Nabi bisa memberikan syafaat? Ya, tapi mintanya kepada Allah. Bukankah orang soleh punya syafaat di akhirat? Iya, tapi mintanya kepada Allah, bukan kepada orang solehnya itu. Bukankah para syuhada bisa memberikan syafaat? Iya, tapi mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada orang tersebut. Kenapa? Semua syafaat di akhirat milik Allah. Lalu yang milik Nabi ini apa? Yang milik orang syuhada apa? Yang milik orang soleh apa? Dua syarat. Dua syarat. Kalau syarat dua syarat ini tidak terpenuhi, tidak terjadi syafaat. Satu, izin Allah kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Silahkan, engkau telah diizinkan memberikan syafaat. Dua, ridho Allah terhadap siapa yang akan menerima syafaat. Ridho Allah terhadap siapa yang akan menerima syafaat. Kalau tidak Allah izinkan, Rasul tak bisa memberikan syafaat. Syuhada tak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan Allah. Setelah Allah izinkan, baru Rasul bisa memberikan syafaat. Itu pun syarat yang kedua berlaku. Harus ada ridho Allah terhadap siapa yang akan menerima syafaat. Allah yang milihkan orangnya. Bukan terserah saya pilih orang-orang yang saya suka. Bukan begitu. Maka Allah yang menentukan siapa yang akan memberikan syafaat, dan Allah yang menentukan siapa yang akan menerimanya. Oleh karena itu semua syafaat milik Allah. Walaupun ada nanti syafaat-syafaat Rasul, syafaat malaikat, syafaat anak yang meninggal sebelum waktu balik, syafaatnya para syuhada, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya teman-teman yang soleh, akan tetapi semuanya di tangan Allah. Izin dan ridho menjadi syarat mutlak. Izin untuk yang memberikan syafaat, ridho untuk yang menerima syafaat. Maka mintanya kepada Allah. Pernah ana membantah di sebuah media, di sebuah kajian, ada orang yang ngomong kepada saudaranya,
kalau kamu nanti nggak jumpa saya di surga, tolong cari ke neraka ya. Tolong cari saya ke neraka. Karena ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa penduduk surga yang sudah sampai ke surga berkata kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, ada teman-teman kami yang di dunia sholat bersama kami, puasa bersama kami, jihad bersama kami, tapi tidak menemukannya di surga sekarang. Kata Allah, cari mereka ke neraka. Maka penduduk surga masuk neraka mencari sahabat-sahabatnya. Orang yang wajahnya tidak dijamah api, berarti Allah izinkan penduduk surga kenal kepada wajahnya. Oh, ini saudara kita dulu, sahabat kita dulu yang sholat bersama kita, puasa bersama kita. Diizinkan Allah mereka untuk narik sahabat-sahabatnya itu ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya syafaat teman-teman saleh. Kita gabung sholat bersama, berpuasa bersama, berjihad bersama, beribadah bersama, bersafar bersama untuk ketaatan. Namun jangan mintakan dari orangnya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ana pernah bantah di media adalah di kajian sebenarnya, namun setelah itu menyebar di media adalah apabila kita meminta kepada mereka, nanti kalau Anda tak bertemu saya di surga, tolong cari saya ke surga ya, ke neraka ya, bawa saya ke surga. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Sejauh ini yang bisa ana sampaikan. Ya mungkin ada hal yang berbeda dalam pertanyaan tadi. Yang benar adalah jangan minta kepada saudara kita bentuk permintaannya seperti itu. Kalau engkau nanti tidak menemukan saya di surga, tolong cari saya ke neraka dan bawa saya ke surga. Di akhirat tidak ada satupun kuasa manusia untuk mencari, untuk membawa, nggak ada. Semua itu izin dari Allah. Maka mintakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, jangan mintakan kepada saudaramu. Bahkan jangan minta syafaat Rasul kepada Rasul. Datang-datang ke kuburan Rasul, ya Rasulullah berikan saya syafaat engkau di padang mahsyar. Nggak boleh. Maka jangan lakukan hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dikhawatirkan bisa minta kepada makhluk untuk sesuatu yang ada di akhirat, berbahaya. Ustadz, bagaimana sekiranya kita beramal punya tujuan lain selain ikhlas, yaitu ingin usaha dipermudah, ingin sukses, tapi niat utama tetap karena Allah. Berarti aman, niat utamanya tetap karena Allah. Dan sesuatu yang ada di bawahnya tidak bertabrakan dengan niat utama. Syaratnya itu, niat lainnya tidak bertabrakan dengan niat utama. Niat utama karena Allah, tapi kita juga ingin sukses. Sukses membangun masjid, sukses membangun pesantren, sukses untuk tak bertabrakan dengan keikhlasan, tak bertabrakan dengan niat utama. Tapi kalau seandainya niat tambahannya bertabrakan, maka tak bisa, satunya harus mundur. Maka selagi tidak bertabrakan boleh. Ada niat utama, ada niat yang di bawahnya, tidak jadi masalah. Asal tidak bertabrakan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiik Ustaz. Hayakallah. Ustaz, mohon pertanyaannya Ustaz, diantaranya itu selaku imam masjid terkadang menjalani imam itu jamaah yang kita dapati di belakang kita itu ada seorang yang lebih alim menyikapi kondisi itu Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Kita sudah ditunjuk menjadi imam sebuah masjid. Allah takdirkan datang orang yang kita yakin lebih alim daripada kita. Apa yang harus kita lakukan? Boleh bagi kita lanjutkan kita yang menjadi imam, dan boleh juga bagi kita minta beliau untuk menjadi imam. Dan beliau sendiri tak boleh menjadi imam kalau belum kita persilahkan. Kenapa? Dalam bahasanya ini adalah sesuatu yang sudah dibebankan kepada saya. Maka yang lebih berhak adalah saya.
Oleh karena itu kita boleh maju, walaupun kita yakin bahwa beliau lebih afdol dalam Al-Qur'annya dengan ilmunya daripada kita, lebih afdol beliau, tapi ini adalah kita sahibul baitnya. Sehingga sahibul bait lebih aula, lebih utama untuk memimpin sholat. Namun boleh juga bagi kita untuk meminta tamu yang bukan sahibul bait yang untuk memimpin sholat. Dan kalau itu kita lakukan juga boleh, yaitu kita mundur, Ustaz tolong antum yang pimpin gitu. Dua-duanya boleh. Apabila beliau ingin maju dan kita pun ingin maju, maka yang dimenangkan syariat adalah yang punya perkara, yang punya sahibul amr, yaitu kita yang telah dapat tugas untuk menjadi, bukan imamnya, bukan beliau yang datang ke masjid walaupun beliau lebih afdol. Ustaz, bukankah ada hadis bahwa aqra'ukum ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam kalian adalah yang paling terbaik dalam membaca kitabullah azza wa jalla? Ya, dalam penentuan siapa yang menjadi imam, bukan dalam kondisi ini. Dalam penentuan siapa yang akan kita jadikan imam, cari yang terbaik bacaan Al-Qur'annya. Namun ketika datang tamu, itu hukum yang berbeda. Itu hukum yang berbeda. Itu tamu datang, kita sahibul amr, kita sahibul bait, dan sahibul bait lebih afdal, lebih berhak untuk menjadi imam dibanding tamu. Walaupun secara kemampuan Al-Qur'an tamu lebih afdal, namun secara sahibul amr atau sahibul bait lebih afdal, dan sahibul bait yang lebih afdal yang sekiranya dua-duanya ingin maju gitu. Maka yang dimenangkan syariat adalah sahibul baitnya, bukan tamunya. Sampai sedetil itu agama mengatur hidup kita. Namun diizinkan kita mengalah agar tamu yang memimpin itu juga boleh. Lalu bagaimana kalau kita juga memimpin, namun kita tahu yang di belakang kita lebih afdal, lalu kita grogi, mulai menggigil. Ya kalau seandainya itu hanya manusiawi, bukan untuk mencari pujian sang ustadz, ya itu sifat manusiawi. Sifat kalau dia di depan orang yang lebih tinggi ilmunya, dia mulai grogi gitu. Saya pernah kejadian sekali, itu yang antum katakan itu pernah kejadian sekali. Suatu saat di sebuah daurah ilmiah bersama para asatidzah yang kumpul dari aneka ragam wilayah Indonesia, termasuk ustadz-ustadz kibar seperti Ustadz Abdul Hakim Abdad hadir, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah hadir, dan beberapa ustadz lainnya, Ustadz Abdurrahman Tamimi, Ustadz Mubarak, dan yang lainnya, ustadz besar yang lebih senior, lebih dulu berdakwah daripada kita. Maka ketika itu imam tidak hadir, imamnya tidak hadir. Imam yang ditentukan di daurah itu untuk menjadi imam, orang kita dari Medan, siapa namanya lupa ana. Siapa nama ustadz tersebut? Al-Qur'annya Masya Allah, tabarakallah mabarik, barakallahu fikna, Ustadz Aswandi. Jadi memang tidak hadir, lama, nggak ada yang mau jadi imam. Yang lain, udah ustadzan aja, udah nggak ada yang mau jadi imam. Udah ada beberapa saat itu diam aja, nggak ada yang. Kita berharap senior yang jadi imam, namun nggak ada yang maju. Akhirnya anak beranikan diri, anak maju. Gege juga, goyang juga lutut di depan ustadz. Di belakang kita ada Ustadz Abdul Hakim. Manusiawi saja, tapi jangan imam kita jadikan untuk minta dipuji oleh beliau. Jangan jadikan bacaan kita ingin dipuji oleh beliau, tapi maju di depan orang yang lebih berilmu memang berbahaya, ya, berbahaya secara mental gitu. Dan itu perlahan tapi pasti akan hilang bersamaan dengan kebiasaan maju di depan beliau. Wallahu alam. Jadi ada niat, ada kondisi. Kalau yang dikatakan tadi adalah kondisi, maka insya Allah tidak kaitannya dengan niat. Wallahu alam. Ustaz izin bertanya, anak guru olahraga di sekolah titik dan Senin pagi diperintahkan untuk mengajarkannya. Bagaimana Ustaz? Karena
hal tersebut menggunakan musik. Ketika kita tahu itu salah dan kita masih mengerjakan dalam keadaan kita tahu itu salah, dalam bahasa saya, ya sudah, tanggung jawab kesalahan itu. Tanggung jawab kesalahan itu, kita tahu itu salah. Di titik itu kita lemah. Di titik itu kita melanggar, kalau kita tahu itu salah. Antum meyakini musik haram sama dengan ana, musik haram. Keyakinan kita sama. Antum melakukannya juga. Ya, memang titik itu antum lemah dalam titik itu. Antum tidak berani memperjuangkan keyakinan antum dan berusaha untuk melakukan sebuah perubahan. Saya mau jadi guru olahraga dengan syarat olahraganya tanpa alat-alat musik. Kalau tidak, maka buat sekolah olahraga sendiri. Ya. Buat kursus olahraga tersendiri. Banyak sekarang orang yang membuat kursus olahraga malah lebih berhasil dengan izin Allah tentunya daripada orang, bahkan seorang murid yang dihina oleh gurunya berhasil membuat tempat untuk belajar yang lebih sukses daripada gurunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum ngaku salah tetap mengerjakan, itulah dia dosa. Apa bedanya dengan orang yang melakukan dosa lainnya? Kita tahu itu salah, masih kita kerjakan, dan tidak ada salahnya mencari tempat untuk mengajarkan yang lebih baik. Berikhtiarlah sekuat tenaga, wallahu alam. Itu ada? Silakan. Izin satu lagi pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya bila anak perempuan mengikuti program belajar sejarah safar tanpa mahram, walau dalam rombongan Ustadz? Jazakumullah khair. Usahakanlah sekuat tenaga mengikuti Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakanlah sekuat tenaga hidup di dunia tidak melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa anak katakan. Hanya itu yang bisa anak katakan. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Jangan seorang wanita bersafar kecuali bersamanya ada mahram, dan ustadz tersebut bukanlah mahram bagi dia. Bersamanya ada wanita-wanita lain, bukanlah itu mahramnya dia. Mahram jelas dalam agama kita, dalam surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya. Itulah lelaki yang mahram untuk wanita, kebalikannya adalah itulah wanita yang mahram untuk laki-laki, dan kebalikannya adalah itulah lelaki yang mahram untuk wanita. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu adalah mahram untuk anak, berarti anak adalah mahram untuk ibu. Balik-balik, tinggal dibalik-balikan saja. Itulah mahram laki-laki untuk perempuan, dan itulah mahram perempuan untuk laki-laki. Itu dia mahram yang ada dalam agama kita. Nabi mengatakan illa ma'adi mahramin. Kalau wanita ingin safar, dia harus membawa apa? Mahramnya. Itu yang kita tahu, dan sejauh yang kita tahu, bersafarnya wanita tanpa mahram adalah pelanggaran syariat. Melanggar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, wallahu alam. Ustadz, adakah cara untuk berdakwah tapi tidak menjadi guru? Ana ingin berdakwah Ustadz, namun ana tidak menjadi guru. Dakwah adalah menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang batil. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dan semua manusia punya hak yang sama dalam berdakwah, untuk yang ketika dia tahu itu hak disampaikan, ketika dia tahu itu batil sampaikan. Ini makna hadis Nabi SAW, ballighu anni walau ayah. Adapun duduk mengajarkan manusia ilmu dan tempat manusia bertanya, memang ada syarat-syaratnya. Namun untuk berdakwah tidak. Dan tidak semua dakwah harus duduk seperti ini. Harus duduk seperti ini, itu dakwah. Tidak. Dakwah itu adalah Anda menegur orang yang salah, Anda mengatakan ini tidak boleh, ini hal yang dilarang oleh syariat, ini harus seperti ini, riba adalah hal yang diharamkan Allah Ta'ala, bersampar tanpa mahram itu adalah hal yang terlarang dalam syariat. Menyampaikan itu kepada siapapun, itulah dia dakwah.
Duduk Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan belajar kepada Nabi SAW para sahabat. Setelah itu apa kata Nabi? Liyuballigha syahid minkumul ghaib. Yang hadir dari kalian sekarang sampaikan kepada yang tidak hadir. Berarti semuanya berdakwah. Semua umat Nabi Muhammad disuruh menyampaikan apa yang dia ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia dakwah. Dengan cara itulah Islam berkembang sangat pesat. Kenapa? Setiap orang yang telah mendengarkan yang hak menyampaikan kepada orang yang lainnya, menyampaikan lagi kepada orang lainnya, menyampaikan lagi kepada orang lainnya. Dengan itulah dakwah berkembang pesat. Jangan dakwah itu dianggap harus punya majelis dulu baru boleh berdakwah. Bukan begitu. Majelis ini salah satu di antara ajang dakwah. Namun dakwah lebih luas. Sahabat dengan sahabat, guru dengan guru, guru kepada murid, murid kadang-kadang kepada guru, anak kepada orang tua kepada anak, tetangga dengan tetangga, rekan dengan rekan. Allah Ta'ala alam. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas menjalankan ketaatan untuk mengharapkan ridho Allah, mengikuti Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan husnudzonlah setelah ikhtiarkan dua yang tadi, dan condongkan hati kita untuk lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You